Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 28, kata kunci renungan pada malam ini adalah, muliakan Tuhan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, seseorang yang hidup bagi kehidupan ini saja, akan menyesal dalam kekekalan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pelempar bisbol Tug McGraw memiliki filosofi bagus dalam melempar bola. Ia menamai teorinya, bola salju beku. Ketika saya hendak melempar bola saat semua base penuh, jelas Tug dan Willie Saigel si pemukul yang keras siap beraksi, maka rasanya saya tidak ingin melempar bola. Namun, pada akhirnya saya harus tetap melempar bola. Lalu saya mengingatkan diri saya bahwa dalam beberapa miliar tahun lagi, bumi akan menjadi bola salju beku yang melesat di angkasa.
dan tak seorang pun peduli terhadap apa yang dilakukan Willy Saigel dengan para pemain lawan yang memenuhi base. Alkitab menyatakan bahwa suatu saat nanti bumi akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi inti dari perkataan McGraw itu benar. Kita harus memandang kehidupan ini dengan cara pandang yang benar. Sebagian besar yang kita cemaskan tidak memiliki dampak terhadap kekekalan. Penulis Ibrani prihatin dengan cara pandang kita. Di seluruh kitab tersebut, ia menjaga agar pandangan kita terarah ke surga dan terlepas dari bumi. Jika pandangan kita tidak terarah ke surga, maka hidup kita di bumi ini tak akan banyak berpengaruh pada kekekalan. Akan tiba waktunya bumi diguncang, dan segala sesuatu yang tampaknya tetap akan lenyap. Apa yang paling Anda takutkan hari ini akan dilupakan seperti berita utama kemarin. Yang terpenting adalah bahwa apa yang Anda lakukan hari ini memiliki sentuhan kekekalan. Apa artinya? Takut akan Allah, bagi orang yang tidak percaya. Takut akan Allah adalah takut kepada penghakiman Allah dan kematian kekal, yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Bagi orang percaya, takut akan Allah lebih mengenai sesuatu yang sama sekali berbeda. Rasa takut dari orang-orang percaya adalah rasa hormat kepada Allah. Ibrani 12 ayat 28-29 adalah gambaran yang baik untuk hal ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Rasa hormat dan takjub inilah arti dari takut akan Allah. Bagi orang-orang Kristen, inilah faktor yang memotivasi kita untuk berserah pada Sang Pencipta alam semesta. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kecuali kalau kita memahami siapakah Allah itu, dan mengembangkan rasa takut yang penuh hormat kepadanya, kita tidak akan memiliki kebijaksanaan yang sejati. Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 20-21 mencatat, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan, terutama, mengasihi Dia. Banyak yang memiliki kecenderungan untuk merendahkan bobot dari takut akan Allah. Bagi orang percaya sebagai sekedar menghormati Allah. Walaupun rasa hormat jelas termasuk dalam konsep takut akan Allah, namun takut akan Allah lebih dari itu. Bagi orang percaya, rasa takut akan Allah, yang alkitabiah, termasuk memahami betapa besar kebencian Allah terhadap dosa, dan takut akan penghakimannya terhadap dosa juga dalam hidup orang percaya. Ibrani 12 ayat 5-11 menggambarkan disiplin Allah bagi orang percaya.
Sekalipun hal itu diakukan dalam kasih, hal itu tetaplah menakutkan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Kita perlu takut akan disiplin darinya, dan karena itu berusaha menghidupi kehidupan kita dengan cara yang berkenan kepadanya. Orang percaya tidak merasa ketakutan kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa ketakutan kepadanya. Kita memiliki janjinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita memegang janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Takut akan Allah berarti memiliki rasa hormat hingga berdampak kepada cara hidup kita. Takut akan Allah lebih mengenai menghormatinya, tunduk kepada disiplin-Nya, dan menyembah-Nya dengan takjub. Keadaan dunia saat ini sungguh tidak bertambah baik. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengejutkan. Entah itu bencana, krisis atau fenomena alam yang menyimpan misteri. Goncangan terjadi di segala bidang kehidupan. Akibatnya banyak orang tergoncang karena keadaan yang tidak baik ini. Ketakutan, kekhawatiran atau rasa putus asa menyerang pikiran semua orang. Hal ini tidak hanya dialami oleh orang-orang di luar Tuhan saja, tapi orang percaya, atau orang Kristen, pun tidak luput dari goncangan yang ada. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita terkejut bila mendengar berita atau melihat kejadian-kejadian yang menggoncangkan ini. Hal ini bukanlah berita baru sebab Alkitab sudah menyatakannya. Kita sebagai anak-anaknya tidak seharusnya menjadi takut dan putus asa, sebab ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Di dalam Yesus Kristus kita akan menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan. Untuk dapat tinggal di dalam area kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan ini, kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Jadi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengapa orang Kristen mudah stres dan tergoncang ketika ada masalah? Karena fokus kita hanya tertumpu pada masalah dan situasi yang ada, bukan mengarahkan pandangan kepada Tuhan yang dahsyat. Mari kita belajar mengaktifkan mata iman, supaya kita dapat melihat pekerjaan-Nya yang ajaib di tengah goncangan. Bila kita berjalan dengan mata iman, kita akan menyadari bahwa ada roh Tuhan di dalam kita seperti tertulis. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan roh-Nya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dunia boleh saja bergoncang hebat, asal kita tetap melekat kepada Tuhan dan mengandalkan-Nya dalam segala hal, maka kita berada di dalam kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 25-29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, yang berfirman. Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan, satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Jika membaca situasi yang ada, selama 2 tahun belakangan ini bangsa Indonesia mengalami berkat yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh terlena dengan kenyamanan ini. Kita harus tetap berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Firman Tuhan memberi kita peringatan agar kita selalu berwaspada untuk segala yang akan terjadi. Berbahagialah kita jika kita masih dipilih untuk menjadi anak-anak-Nya. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada, sementara Tuhan bekerja atas bangsa Indonesia. Allah berfirman bahwa Ia akan menggoncangkan bumi. Bukan antikristus yang akan mengguncangkan bumi, tapi Allah sendiri. Semua yang di bumi ini sifatnya tidak kekal, semuanya akan berubah bahkan akan lenyap. Mari belajar bijak, jangan mengandalkan semua yang ada di dunia ini yang sifatnya tidak kekal, tapi mari andalkan Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Firman Tuhan harus menjadi pegangan kita. Tujuan Tuhan menggoncangkan, bersikaplah waspada terlebih dahulu sebelum semuanya terjadi. Penggoncangan akan terjadi secara tiba-tiba dan dalam segala aspek hidup kita. Kita tidak akan pernah menyangka sebelumnya. Dalam kehidupan bisnis, apakah yang Anda andalkan? Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, jika dalam hal semuanya itu kita tidak mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada sesuatu yang tidak kekal, maka janganlah kaget jika penggoncangan itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk mengalihkan fokus perhatian kita pada perkara-perkara yang kekal, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Daniel 12 ayat 10 berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Penggoncangan Tuhan pasti terjadi di hari-hari. Tujuan penggoncangan adalah supaya tinggal yang kekal saja. Dalam proses penggoncangan akan terjadi penyucian, pemurnian, pengujian untuk membawa kita sempurna seperti Yesus. Bagaimana supaya menjadi orang percaya yang tak tergoncangkan? Matius 7 ayat 24-27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan prinsip kerajaan sorga. Ada 2 macam dasar yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah orang bijak yang membangun rumahnya di atas dasar batu, dan yang kedua adalah orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir.
Kedua orang ini sama-sama mendengarkan firman, tapi yang bijaksana mendengar serta melakukan firman, sedangkan yang bodoh mendengar tapi tidak melakukan firman. Kedua-duanya pun mengalami kondisi yang sama. Angin, hujan dan badai melanda kedua rumah itu. Yesus mengajarkan bahwa tidak ada pengistimewaan terhadap kedua orang tersebut. Kedua-duanya mengalami hal yang sama persis. Rumah itu menggambarkan kehidupan kita. Jika kita salah meletakkan dasar iman kita, maka bencana itu akan menghancurkan kita. Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah salah meletakkan dasar pondasi yang salah. Pasir melambangkan dasar yang tidak kuat, dan dapat hilang dengan sekejap. Jangan membangun rumah di atas pasir, yaitu perkara-perkara yang tidak kekal. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Walau kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai pondasi, tapi kita tetap mengalami hujan, banjir dan angin. Jangan pernah kecewa. Setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai pondasi, kehidupannya akan berbeda. Ia akan menjadi pribadi yang mampu menghadapi semua realita hidup yang ada. Matius 16 ayat 18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tuhan mempersiapkan para murid-Nya di hari terakhir ini. Mau tidak mau kita harus melandaskan iman percaya kita pada Petra atau batu karang. Melekat pada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jika kita melekat erat dengan pokok anggur, jangan pernah khawatir, kita pasti mendapat pertolongan. Datanglah pada Tuhan, jangan pada siapapun. Baptisan Roh Kudus, Markus 16 ayat 9-14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Kisah di atas menceritakan kegagalan murid-murid yang sudah bersama-sama Yesus selama 3,5 tahun. Ketika disampaikan bahwa Yesus telah bangkit, mereka tidak percaya. Bahkan Tuhan mencela mereka karena kedegilan hati mereka. Hal ini terjadi karena murid-murid Yesus belum dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8 juga berkata,
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 36-38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Mari mempersiapkan diri terhadap goncangan yang akan dialami oleh semua orang. Pastikan kita membangun di atas dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, semua tantangan dan realitas hidup, kita tetap menjadi pribadi yang tak tergoncangkan. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan,
pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.